Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi sama saya ya, Farida, di mata kuliah Application for Bookkeeping. Nah, teman-teman yang sudah dapat e-booknya, langsung bisa dibuka ya, bisa dikepoin bukunya, bisa di stalking bukunya, bahasnya seperti apa sih, materinya seperti apa sih, kasusnya seperti apa sih. Silahkan dikepoin, silahkan dibuka-buka, silahkan dibaca ya teman-teman. Nah, untuk yang bab pertama yaitu tentang persamaan akuntansi di perusahaan jasa. Persamaan, namanya persamaan ya, kalau teman-teman sekolah dulu pasti gini, ada rumusnya. Jadi bukan rumus ya, lebih kayak persamaan Y sama dengan A plus B plus C, terus X sama dengan A plus B plus C, kayak gitu ya, persamaan gitu. Dimana kalau Y sama dengan A plus B plus C, berarti nilai Y sama dengan nilai A plus B plus C. Seperti itu kan ya. Nah, di akuntansi pun juga sama. Namanya persamaan itu antara sebelum tanda sama dengan, simbol sama dengan setelah simbol tanda sama simbol atau tanda sama dengan, itu nilainya juga sama. Jadi aset sama dengan ekuitas ditambah dengan kewajiban. Asetnya misalnya senilai 100 juta, maka dari setelah tanda sama dengan ini nih, nilainya juga harus 100 juta, baik itu dalam bentuk kewajiban atau dalam bentuk ekuitas. Nah, Bu, kok langsung ngomong ke sana, apa sih sebenarnya aset, kewajiban, ekuitas itu, Bu? Nah, dari sisi persamaan udah paham ya, bahwa sebelum sama dengan sama setelah sama dengan itu nilainya sama gitu ya. Nah, sedangkan kalau sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset itu apa? Aset itu adalah harta. Harta itu nama lainnya juga aktiva. Jadi, aset nama lainnya atau sisi sebelah kiri ini ya, sisi sebelah kiri ini, aset atau harta atau aktiva. Nah, yang setelah sama dengan di sini kewajiban dan ekuitas. Nama lain dari kewajiban adalah hutang atau utang. Terus ekuitas nama lainnya adalah modal. Jadi teman-teman bisa loh namanya di sini diganti, bukan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, tapi harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, Bu, tadi itu sisi sebelah kiri yaitu aset ya, itu adalah aktiva. Lalu yang sebelah sini apa, Bu? Yang sebelah kanannya sama dengan itu adalah pasiva. Keluarga aktiva dan keluarga pasiva, gitu ya. Nah, keluarganya aktiva atau keluarganya aset atau keluarganya harta. Nah, kalau kita punya harta nih, kita punya kekayaan, itu kan bisa dalam bentuk sepeda motor, bisa dalam bentuk sepeda, bisa dalam bentuk laptop, handphone gitu kan. Nah, jadi di sini keluarganya harta nanti jenisnya pun juga banyak, akunnya pun juga banyak. Terus dari sisi aktiva, kewajiban hutang. Hutang itu dari mana aja? Bisa hutang ke orang tua misalnya, bisa hutang ke saudara, bisa hutang ke warung misalnya. Nah, perusahaan pun juga bisa utang ke siapa? Hutang ke bank misalnya. Bisa hutang dalam bentuk wesel. Wesel itu apa? Wesel itu adalah surat. Nah, kita bahas ya. Kita bahas besok ketika wesel. Wesel itu jenisnya ada berapa? Wesel itu bagian hutang atau piutang. Kita bahas juga pas waktu pertemuan besok. Gitu ya. Bisa dikepoin dulu teman-teman, wesel itu apa dan lain sebagainya, boleh dikepoin atau nunggu besok pas waktu kita jadwal. Terus modal. Modal itu biasanya dari pemilik yang menyetorkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Gitu ya. Nah, jadi nanti keluarganya aset itu akunnya cukup banyak, keluarganya si pasiva, aset atau aktiva ya, pasiva itu nanti keluarganya juga banyak ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mulai bahas tentang kasus di persamaan akuntansi. Teman-teman bisa scroll ke bawah sampai ketemu bab bab 3 persamaan akuntansi di halaman 17. Nah, contoh ya, kita bahas nih. Lebih lengkapnya nanti ketika kita jadwal kuliah ya, teman-teman bisa cross check gitu. Bisa baca-baca, bisa cek di e-booknya.
persamaan dasar akuntansi. Di sini ada si Rendra. Dia itu adalah seorang akuntan. Dia itu mendirikan akuntan publik, kantor akuntan publik namanya Smart, ya, KAP Smart. Alamatnya di mana? Alamatnya di Surakarta. Nah, didirikan kapan? Di 1 Maret 2022. Berikut ini adalah transaksi si KAP Smart pada bulan Maret tahun 2022. Contoh yang pertama, pemilik membuka rekening di Bank ABZ untuk menyerahkan setoran awal. Pemilik membuka rekening di ABZ untuk menyerahkan setoran awal. Berarti di sini nanti akan ada Oke. Nah, di sini sudah disajikan lembar jawabannya ya. Semisal di KAP Smart. Gitu. Diisi tanggalnya dulu. Tadi tanggal 1 bulan Maret ada pemilik yaitu si Rendra, dia menyetorkan uang senilai 500 juta untuk kas perusahaan. Rendra sebagai pemilik store uang. Ya, Rendra sebagai pemilik store uang. Ya, kayak gitu. Jadi kayak orang tua kita ngasih uang saku buat hari ini. Berarti itu kan kas kita buat hari ini, buat mau jajan apa-apa ya. Sejumlah kas kita itu kan supaya kita nggak timbul hutang misalnya. Nah, tanggal 1 di sini, tanggal 1. Tadi Rendra store uang ke kas gitu kan, untuk kas perusahaan. Berarti kasnya si perusahaan atau kasnya KAP Smart itu mengalami kenaikan senilai 500 juta. Oke. Terus kan tadi yang namanya persamaan akuntansi itu kan harus sama, harus balance antara sisi kiri dan sisi kanan, antara sisi aktiva dan sisi pasiva harus balance gitu kan. Nah, harus sama. Kalau saya tandain ya di sini, saya tandain ini adalah keluarganya si pasiva. Saya tandain ini keluarganya si pasiva. Kasnya udah ada 500 juta, berarti aktiva 500 juta. Pasivanya apa, Bu? Pasivanya apakah dia masuk hutang? Tidak, karena tadi kan uangnya si Rendra diserahkan untuk kas perusahaan. Rendra adalah pemilik, maka di sini akan jadi modal atau ekuitas bagi KAP Smart untuk menjalankan operasinya senilai 500 juta. Nah, keterangannya apa? Setoran pemilik. Nanti cara mengerjakannya seperti itu. Terus di tanggal 3 membayar sewa tempat. Asumsinya di sini kayak sewa gedung tanah gitu ya, sewa ruko lah ya. Sewa ruko selama 1 tahun yang dibayar secara tunai. Membayar sewa tempat, membayar sewa. Nah, di sini tidak ada keterangannya tunai. Nah, kalau kita ya membayar sewa, kita sewa laptop misalnya, sewa laptop, terus kita bayar secara tunai, berarti uang kita berkurang, terus hak kita dalam menggunakan laptop itu bertambah. Nah, hak kita menggunakan laptop itu bertambah, terus uang yang kita gunakan buat jajan kan berkurang. Misalnya saya dapat transferan bulanan dari orang tua senilai 1 juta 1 bulan, berarti itu modalku untuk kegiatan selama 1 bulan, ya kan. Nah, selama 1 bulan itu saya ternyata sewa laptop, saya belum punya laptop atau laptop saya ketinggalan misalnya, saya nggak mau pulang lagi, terus saya sewa. Nah, sewa 1 bulan adalah 300.000 misal, berarti uang saya berkurang 300.000, modal saya buat jajan, modal saya buat kos dan buat lainnya berkurang juga 300.000 teman-teman. Berarti di sini kalau saya gunakan buat bayar secara tunai 25 juta, berarti kas saya berkurang. Jangan lupa tanggalnya dulu ya. Kas saya berkurang senilai berapa? 25 juta. Nah, kalau berkurang berarti kasih tanda minus. Nanti di laptop teman-teman mungkin munculnya bukan minus tapi dalam kurung. Boleh juga, nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa. Nah, di sini minus 225 juta untuk sewa tempat tadi ya.
kasku berkurang, berarti kesempatanku buat jajan selama 1 bulan tadi ya, saya dikasih 1 juta, terus sewa laptop 300.000, berarti ada sisa 700 yang boleh buat jajan. Nah, berkurangnya apa? Berkurang 300 itu kan berarti ada modal saya yang berkurang. Nah, kalau 300 tadi contoh uang jajan saya ya, kalau di sini berkurangnya sebesar 25 juta. Nah, di sini keterangannya adalah bayar sewa tempat, misalnya ruko kayak gitu ya. Terus, nah ini nih, Bu, apakah misalnya ada pertanyaan, apakah pasti Bu di sini keluarganya aktiva? Kalaupun ada perubahan, pasti ada di pasiva. Jadi antara aktiva pasiva terus gitu Bu. Apakah seperti itu Bu? Gitu. Apakah seperti itu? Nah, jawabannya tidak selalu antara aktiva sama pasiva. Bisa jadi aktiva semua, ya. Bisa jadi aktiva semua. Contoh di tanggal 5. Membeli peralatan kantor secara kredit dari toko merah. Ini kredit juga ya, kredit juga. Oke, ini masih ya. Membeli peralatan kantor secara kredit dari toko merah. Nah, contohnya semisal ya di tanggal 5 itu ternyata belinya secara tunai. Semisal ya, ini semisal tidak merubah kasus di sini. Semisal tanggal 5 membeli peralatan kantor secara tunai nih. Peralatan kantor secara tunai tanggal 5. Nah, tanggal 5 semisal beli peralatan kantor secara tunai senilai 3 juta. Tadi kan harta itu bisa contohnya dalam bentuk sepeda motor, mobil, terus laptop, handphone gitu kan, harta saya gitu misalnya. Bisa dalam bentuk seperti itu. Nah, harta kali ini yang dibeli dalam bentuk peralatan kantor, peralatan dan perlengkapan. Kalau peralatan itu asumsinya tidak habis pakai, jadi tidak sekali habis pakai. Kayak peralatan misalnya laptop, terus handphone kayak gitu. Nah, sedangkan kalau perlengkapan itu biasanya hal yang habis pakai, kertas, tinta, tip X misalnya gitu. Nah, tadi beli peralatan. Di sini ada peralatan, di sini ada kas. Saya belinya tunai, asumsinya di tanggal 5. Kalau disoalkan kredit ya, ini coba dirubah dikit ke tunai gitu ya. Nah, kasnya berkurang senilai 3 juta. Jangan lupa dikasih tanda minus atau min ya. 3 juta, kasku berkurang karena aku beli peralatan. Berarti peralatanku bertambah. Aku berkurang 3 juta uang sakuku karena tak buat beli handphone. Berarti kasku berkurang 3 juta, handphoneku yang awalnya 0 sekarang jadi 1. Ya kan, awalnya aku gak punya handphone nih, sekarang aku punya 1 handphone senilai berapa? 3 juta juga. Nah, peralatan kantor gitu ya. Jadi tidak selalu antara aktiva dan pasiva, tapi bisa jadi antara aktiva dan aktiva. Nah, namanya persamaan kan bisa jadi toh, misalnya Y sama dengan A plus B plus C. Y-nya 2, berarti dari A plus B plus C harus senilai 2. Kalau Y-nya 0, maka A plus B plus C-nya juga harus 0. Kan di sini berkurang kasnya 3 juta. Terus alatnya bertambah 3 juta, minus 3 juta, terus asetnya dalam bentuk handphone juga 3 juta. Berarti kan seolah-olah nggak ada perubahan dari sisi aktivanya. Sisi pasifanya. Nah, sisi pasifa tetap 0, sisi aktivanya hartaku tetap senilai, misalnya saya dapat uang saku 100 juta gitu ya. Terus saya beli buku 300.000, saya beli buku 300.000, berarti asetku itu yang awalnya bentuknya uang kas berubah menjadi bentuknya buku ya, buat peralatan sekolah misalnya gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman baca dulu, dipahami dulu. Besok pas waktu jadwalnya application for bookkeeping kita akan bahas. Gitu ya, coba dikerjakan, coba untuk dipahami. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.